Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Najib dengan NIM 20121481. Ingin mempresentasikan tentang Perang Dunia Kedua atau sejarah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Kedua biasa disingkat PD2. Adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan. Sekutu dan poros perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil dalam keadaan perang total. Pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari 70 juta orang, mayoritas warga sipil tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai saat Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939 dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika, secara resmi PD2 berakhir ketika Jepang menandatangani dokumen Japanese Instrument of Surrender di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, 6 tahun setelah perang dimulai. Asia dan Pasifik. Konflik perang mulai di Asia beberapa tahun sesudah pertikaian di Eropa. Jepang telah menginvasi Cina pada tahun 1931, jauh sebelum Perang Dunia II dimulai di Eropa. Pada 1 Maret, Jepang menunjuk Henry Puyi menjadi kaisar di Manchukuo, negara boneka bentukan Jepang di Manchuria. Pada 1937, perang dimulai ketika Jepang mengambil alih Manchuria. Roosevelt menandatangani sebuah perintah eksekutif yang tidak diterbitkan atau rahasia pada Mei 1940 yang mengizinkan personel militer AS untuk mundur dari tugas sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam operasi terselubung di Cina sebagai American Volunteer Group atau AVG, juga dikenal sebagai harimau terbang, Chenao. Selama 7 bulan, kelompok harimau terbang berhasil menghancurkan sekitar 600 pesawat Jepang, menenggelamkan sejumlah kapal Jepang dan menghentikan invasi Jepang terhadap Burma. Dengan adanya tindakan Amerika Serikat dan negara lainnya yang memotong ekspor ke Jepang, maka Jepang merencanakan serangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 tanpa peringatan deklarasi perang, sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada armada Pasifik Amerika. Hari berikutnya, pasukan Jepang tiba di Hong Kong, yang kemudian menyebabkan menyerahnya pasukan Inggris pada hari Natal di bulan itu. 1940, jajahan Prancis Vichy. Pada 1940, Jepang menduduki Indochina, Prancis atau kini Vietnam, sesuai persetujuan dengan pemerintahan Vichy. Meskipun secara lokal terhadap kekuatan pembebasan Prancis atau Forces Françaises Libres atau FFL atau FFIL dan bergabung dengan kekuatan poros Jerman serta Italia. Aksi ini menguatkan konflik Jepang dengan Amerika Serikat dan Britania Raya yang bereaksi dengan memboikot kiriman minyak terhadap Jepang. 1941, Pearl Harbor, Amerika Serikat turut serta dalam perang invasi Jepang di Asia Tenggara. Pada 7 Desember 1941, pesawat Jepang dikomandoi oleh Laksamana Madya Chuichi Nagumo melaksanakan serangan udara kejutan terhadap Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik
Pasukan Jepang menghadapi perlawanan kecil dan menghancurkan pelabuhan tersebut. Amerika Serikat dengan segera mengumumkan perang terhadap Jepang. Bersamaan dengan serangan terhadap Pearl Harbor, Jepang juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Filipina. Setelah serangan ini, Jepang menginvasi Filipina dan koloni-koloni Inggris di Hong Kong, Malaya, Borneo, dan Burma, dengan maksud selanjutnya menguasai ladang minyak Hindia Belanda. Seluruh wilayah ini dan daerah yang lebih luas lagi jatuh ke tangan Jepang dalam waktu beberapa bulan saja. Markas Britania Raya di Singapura juga dikuasai yang dianggap oleh Churchill sebagai salah satu kekalahan dari sejarah yang paling memalukan bagi Britania. 1942, invasi Hindia Belanda. Penyerbuan ke Hindia Belanda diawali dengan serangan Jepang ke Labuan Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan, dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut sebagai taktik gurita yang bertujuan mengisolasi kekuatan Hindia Belanda dan sekutunya yang tergabung dalam Front ABDA, Amerika Serikat, British, Inggris, Dutch, Belanda, Australia yang berkedudukan di Bandung. Serangan-serangan itu mengakibatkan kehancuran pada armada laut, ABDA khususnya Australia dan Belanda. Sejak peristiwa ini, sekutu akhirnya memindahkan basis pertahanannya ke Australia. Meskipun demikian, sekutu masih mempertahankan beberapa kekuatannya di Hindia Belanda, agar tidak membuat Hindia Belanda merasa ditinggalkan dalam pertempuran ini. Jepang mengadakan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa pada bulan Februari-Maret 1942 di mana terjadi pertempuran Laut Jawa antara armada laut Jepang melawan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman. Armada gabungan sekutu kalah dan Karel Durman gugur. Jepang menyerbu Batavia atau Jakarta yang akhirnya dinyatakan sebagai kota terbuka. Kemudian terus menembus Subang dan berhasil menembus garis pertahanan Lembang. Ciater, kota Bandung menjadi pusat pertahanan sekutu Hindia Belanda terancam. Sementara di front Jawa Timur, tentara Jepang berhasil menyerang Surabaya sehingga kekuatan Belanda ditarik sampai garis pertahanan Porong. Terancamnya kota Bandung yang menjadi pusat pertahanan dan pengungsian membuat Panglima Hindia Belanda Letnan Jenderal Terpurten mengambil inisiatif mengadakan perdamaian. Kemudian diadakannya perundingan antara tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura dengan pihak Belanda yang diwakili Letnan Jenderal Terpurten dan Gubernur Jenderal JHR AEWL Gerda van Starkenborgh-Stachoword. Pada awalnya, Belanda bermaksud menyerahkan kota Bandung namun tidak mengadakan kapitulasi atau penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada pihak Jepang. Pada saat itu, posisi Panglima tertinggi Angkatan Perang Hindia Belanda tidak lagi berada pada Gubernur Jenderal namun diserahkan kepada Terpurten sehingga di lain waktu Belanda menganggap bahwa kedudukan di Hindia Belanda masih tetap sah dilanjutkan. Namun setelah Jepang mengancam akan menggabung kota Bandung, akhirnya Jenderal Terpurten setuju untuk menyerah tanpa syarat kepada Jepang. 1942, Laut Coral Port Moresby Midway Guadalcanal. Pada Mei 1942, serangan laut terhadap Port Moresby, Papua Nugini digagalkan oleh pasukan sekutu dalam Perang Laut Coral. Kalau saja penguasaan Port Moresby berhasil, Angkatan Laut Jepang dapat juga menyerang Australia. Ini merupakan perlawanan pertama yang berhasil terhadap rencana Jepang dan pertarungan laut pertama yang hanya menggunakan kapal induk. Sebulan kemudian, invasi atol Midway dapat dicegah dengan terpecahnya pesan rahasia Jepang, menyebabkan pemimpin Angkatan Laut AS mengetahui target berikut Jepang yaitu atol Midway. Pertempuran ini menyebabkan Jepang kehilangan 4 kapal induk yang industri Jepang tidak dapat menggantikannya. Sementara Angkatan Laut AS kehilangan 1 kapal induk. Kemenangan besar buat AS ini menyebabkan Angkatan Laut Jepang kini dalam posisi bertahan. Namun dalam bulan Juli, penyerangan darat terhadap Port Moresby dijalankan melalui trek Kokoda yang kasar. Di sini pasukan Jepang bertemu dengan pasukan cadangan Australia. Banyak dari mereka masih muda dan tak terlatih menjalankan aksi perang dengan keras kepala menjadi garis belakang sampai tibanya pasukan reguler Australia dari aksi di Afrika Utara, Yunani, dan Timur Tengah.
Para pemimpin sekutu telah setuju mengalahkan Nazi Jerman adalah prioritas utama masuknya Amerika ke dalam perang. Namun pasukan AS dan Australia mulai menyerang wilayah yang telah jatuh mulai dari Pulau Guadalcanal melawan tentara Jepang yang getir dan bertahan kukuh pada 7 Agustus 1942. Pulau tersebut diserang oleh Amerika Serikat pada akhir Agustus dan awal September selagi perang berkecamuk di Guadalcanal. Sebuah serangan amfibi Jepang di timur New Guinea dihadapi oleh pasukan Australia dalam Teluk Milne. Dan pasukan darat Jepang menderita kekalahan meyakinkan yang pertama. Di Guadalcanal, pertahanan Jepang runtuh pada Februari 1943. 1943 atau 45, serangan sekutu di Asia dan Pasifik. Pasukan Australia dan Amerika melancarkan kampanye yang panjang untuk merebut kembali bagian yang diduduki oleh pasukan Jepang di Kepulauan Solomon, New Guinea, dan Hindia Belanda, dan mengalami beberapa perlawanan paling sengit selama perang. Seluruh Kepulauan Solomon direbut kembali pada tahun 1943. New Britain dan New Ireland pada tahun 1944, pada saat Filipina sedang direbut kembali pada akhir tahun 1944. Pertempuran Teluk Leyte berkecamuk yang disebut sebagai perang laut terbesar sepanjang sejarah. Serangan besar terakhir di area Pasifik Barat Daya adalah kampanye Borneo, yang ditujukan untuk memunculkan sisa-sisa pasukan Jepang di Asia Tenggara dan menyelamatkan tawanan perang sekutu. Kapal selam dan pesawat-pesawat sekutu juga menyerang kapal dagang Jepang yang menyebabkan industri Jepang kekurangan bahan baku. Bahan baku industri sendiri merupakan salah satu alasan Jepang memulai perang di Asia. Keadaan ini semakin efektif setelah marinir Amerika merebut pulau-pulau yang lebih dekat ke kepulauan Jepang. Tentara nasionalis Cina, Kuomintang, di bawah pimpinan Chiang Kai-shek, dan tentara komunis Cina di bawah Mao Zedong, keduanya sama-sama menentang pendudukan Jepang terhadap Cina, tetapi tidak pernah benar-benar bersekutu untuk melawan Jepang. Konflik kedua kekuatan ini telah lama terjadi jauh sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, yang terus berlanjut sampai batasan tertentu selama perang, walaupun lebih tidak kelihatan. Pasukan Jepang telah merebut sebagian dari Burma, memutuskan jalan Burma yang digunakan oleh sekutu untuk memasuk tentara nasionalis Cina. Hal ini menyebabkan sekutu harus menyusun suatu logistik udara berkelanjutan yang besar, yang lebih dikenal sebagai Flying the Hump. Divisi-divisi Cina yang dipimpin dan dilatih oleh AS, satu divisi Inggris, dan beberapa ribu tentara Amerika membersihkan Burma Utara dari pasukan Jepang sehingga jalan Ledo dapat dibangun untuk menggantikan jalan Burma. Lebih ke selatan, induk dari tentara Jepang di kawasan perang ini berperang sampai terhenti di perbatasan Burma, India, oleh tentara ke-14 Inggris yang dikenal sebagai Forgotten Army, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Winjet, yang kemudian melancarkan serangan balik dan berhasil dengan taktik gerilya yang terkenal dan bahkan dijadikan acuan bagi tentara dan pejuang Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 setelah merebut kembali seluruh Burma. Serangan direncanakan ke Semenanjung Malaya ketika perang berakhir. 1945, Iwo Jima, Okinawa, bom atom, penyerahan Jepang. Perebutan pulau-pulau seperti Iwo Jima dan Okinawa oleh pasukan Amerika menyebabkan kepulauan Jepang berada dalam jangkauan serangan laut dan udara sekutu. Di antara kota-kota lain, Tokyo dibom bakar oleh sekutu, di mana dalam penyerangan awal sendiri ada 90.000 orang tewas akibat kebakaran hebat di seluruh kota. Jumlah korban yang tinggi ini disebabkan oleh kondisi penduduk yang padat di sekitar sentra produksi dan konstruksi kayu serta kertas pada rumah penduduk yang banyak terdapat di masa itu. Tanggal 6 Agustus 1945, bomber B-29 Enola Gay yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets JR melepaskan satu bom atom Little Boy di Hiroshima yang secara efektif menghancurkan kota tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang, seperti yang telah disetujui pada konferensi Yalta, dan melancarkan serangan besar terhadap Manchuria yang diduduki Jepang.
atau Operasi Badai Agustus. Tanggal 9 Agustus 1945, pesawat bomber jenis Boeing B-29 Super Fortress Boxcar yang dipiloti oleh Mayor Charles Sweeney melepaskan satu bom atom Fatman di Nagasaki. Kombinasi antara penggunaan bom atom dan keterlibatan Uni Soviet dalam perang merupakan faktor besar penyebab menyerahnya Jepang. Walaupun sebenarnya Uni Soviet belum mengeluarkan deklarasi perang sampai tanggal 8 Agustus 1945. Setelah bom atom pertama dilepaskan, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Menandatangani surat penyerahan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. 1940, Mesir dan Somaliland. Pertempuran di Afrika Utara bermula pada 1940 ketika sejumlah kecil pasukan Inggris di Mesir memukul balik serangan pasukan Italia dari Libya yang bertujuan untuk merebut Mesir, terutama terusan Suez yang vital. Tentara Inggris, India, dan Australia melancarkan serangan balik dengan sandi Operasi Kompas, Operation Compass, yang terhenti pada 1941 ketika sebagian besar pasukan persemakmuran atau Commonwealth dipindahkan ke Yunani untuk mempertahankannya dari serangan Jerman. Tapi pasukan Jerman yang belakangan dikenal sebagai Korps Afrika di bawah pimpinan Aaron Campbell mendarat di Libya melanjutkan serangan terhadap Mesir. 1941, Suriah, Lebanon, Korps Amerika merebut Tobruk. Pada Juni 1941, Angkatan Darat Australia dan pasukan sekutu menginvasi Suriah dan Lebanon, merebut Damaskus pada 17 Juli di Irak. Jadi penggulingan kekuasaan atas pemerintah yang pro-Inggris oleh kelompok Rashid Ali yang pro-Nazi. Pemberontakan ini didukung oleh Mufti Besar Yerusalem Haji Amin Al-Husaini. Oleh karena masa garis belakangnya terancam, Inggris mendatangkan bala bantuan dari India dan menduduki Irak. Pemerintah pro-Inggris kembali berkuasa sementara Rashid Ali dan Mufti Besar Yerusalem melarikan diri ke Iran. Namun kemudian Inggris dan Uni Soviet menduduki Iran, serta menggulingkan Shah Iran yang pro-Jerman. Kedua tokoh Arab yang pro-Nazi di atas kemudian melarikan diri ke Eropa melalui Turki, di mana mereka kemudian bekerja sama dengan Hitler untuk menyingkirkan orang Inggris dan orang Yahudi. Korps Afrika di bawah Rommel melangkah maju dengan cepat ke arah timur, merebut kota pelabuhan Tobruk. Pasukan Australia dan Inggris di kota tersebut berhasil bertahan hingga serangan Axis berhasil merebut kota tersebut dan memaksa divisi ke-8 Eighth Army mundur ke garis di El Alamein. 1942, Pertempuran El Alamein pertama dan kedua. Pertempuran El Alamein pertama terjadi di antara 1 Juli dan 27 Juli di 1942. Pasukan Jerman sudah maju ke yang titik pertahanan terakhir sebelum Alexandria dan terusan Suez. Namun mereka telah kehabisan suplai dan pertahanan Inggris dan persemakmuran menghentikan arah mereka. Pertempuran El Alamein kedua terjadi di antara 23 Oktober dan 3 November 1942. Sesudah Bernard Montgomery menggantikan Claude Auchinleck sebagai komandan Eighth Army, Rommel, Panglima Cemerlang Korps Afrika Tentara Jerman yang dikenal sebagai Rubah Gurun, absen pada pertempuran luar biasa ini karena sedang berada dalam tahap penyembuhan dari sakit kuning di Eropa. Montgomery tahu Rommel absen. Pasukan persemakmuran melancarkan serangan dan meskipun mereka kehilangan lebih banyak tank daripada Jerman ketika memulai pertempuran, Montgomery memenangkan pertempuran ini. Operasi Obor atau Torch Operation Afrika Utara Prancis. Untuk melengkapi kemenangan ini, pada 8 November 1942 dilancarkan oleh Operasi Obor, Operation Torch, di bawah pemimpin Jenderal Dwight Eisenhower. Tujuan utama operasi ini adalah merebut kontrol terhadap Maroko dan Aljazair melalui pendaratan simultan di Casablanca, Oran, dan Aljazair, yang dilanjutkan beberapa hari kemudian dengan pendaratan di Bon Gerbang menuju Tunisia. Pasukan lokal di bawah Prancis sampai melakukan perlawanan terbatas sebelum akhirnya bersedia bernegosiasi dan mengakhiri perlawanan mereka.
1943, kalahnya Korps Afrika. Korps Afrika tidak mendapat suplai secara memadai akibat dari kehilangan pengapalan suplai oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sekutu terutama Inggris dan Laut Tengah kekurangan persediaan ini dan tak adanya dukungan udara memusnahkan kesempatan untuk melancarkan serangan besar bagi Jerman di Afrika. Pasukan Jerman dan Italia terjepit di antara pergerakan maju pasukan sekutu di Aljazair dan Libya. Pasukan Jerman yang sedang mundur terus melakukan perlawanan sengit, dan Rommel mengalahkan pasukan AS atau Amerika pada pertempuran Kasserine Pass sebelum menyelesaikan pergerakan mundur strategisnya menuju garis suplai Jerman. Dengan pasti bergerak maju baik dari arah timur dan barat, pasukan sekutu akhirnya mengalahkan Korps Afrika Jerman pada 13 Mei 1943 dan menawan 250.000 tentara Aksis. Invasi Eropa 1940, invasi Eropa Barat Republik Baltik, Yunani, Balkan. Dengan tiba-tiba Jerman menyerang Denmark dan Norwegia pada 19 April 1940 melalui operasi Weserübung yang terlihat untuk mencegah serangan sekutu melalui wilayah tersebut. Pasukan Inggris, Prancis, dan Polandia mendarat di Namsos, Andalsnes, dan Narvik untuk membantu Norwegia pada awal Juni. Semua tentara sekutu dievakuasi dan Norwegia pun menyerah. Operasi Palgleb, invasi Benul dan Prancis dilakukan oleh Jerman pada 10 Mei 1940, mengakhiri apa yang disebut dengan Perang Pura-Pura, Pony War, dan memulai pertempuran Prancis. Pada tahap awal invasi, tentara Jerman menyerang Belgia, Belanda, dan Luxembourg untuk menghindari garis Maginot dan berhasil memecahkan pasukan sekutu dengan melaju sampai ke Selat Inggris. Negara-negara Benelux dengan cepat jatuh ke tangan Jerman, yang kemudian melanjutkan tahap berikutnya dengan menyerang Prancis. Pasukan ekspedisi Inggris atau British Expeditionary Force yang terperangkap di utara kemudian dievakuasi melalui Dunkirk dengan operasi Dinamo. Tentara Jerman tidak terbendung melaju melewati garis Maginot sampai ke arah pantai Atlantik, menyebabkan Prancis mendeklarasikan gencatan senjata pada 22 Juni dan terbentuklah pemerintah boneka Vichy. Itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.